Manchester United mengamankan jasa bomber Atalanta, namun Rasmus Højlund. Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, telah memberikan label "Here we go" pada saga transfer pemain 20 tahun tersebut. Rasmus Højlund ke Manchester United, here we go. Striker Atalanta Rasmus Højlund. Setelah mendapatkan transfer Mason Mount dan Andre Onana, Erik ten Hag berupaya bekerja keras untuk mendatangkan penyerang baru. Ada beberapa nama yang diincar, dengan Højlund sebagai target utama sang manajer, itulah yang diinginkan oleh pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Namun manajemen Manchester United negosiasi dengan Atalanta berjalan cukup bagus. Awalnya, kubu Ladea berharap bisa mendapatkan tebusan hingga 100 juta euro untuk Højlund. Namun, manajemen Manchester United bergerak cukup cerdas pada kasus transfer pemain asal Denmark itu. Pada akhirnya, antara Atalanta, Højlund, dan Manchester United mencapai kata sepakat. Maka dari itulah manajemen Manchester United sangat cerdas untuk mendapatkan penawaran tersebut. Manchester United mengamankan jasa bomber Atalanta, Rasmus Højlund. Bursa transfer, Fabrizio Romano, telah memberikan label "Here we go" pada saga transfer pemain 20 tahun tersebut. Manajemen Manchester United melakukan negosiasi dengan cerdas dengan manajemen Atalanta pada kasus transfer Rasmus Højlund. Setan Merah tidak perlu gegabah dengan mengikuti keinginan Atalanta yang berharap mendapat 100 juta euro. Namun Manchester United pun sukses mendapatkan harga lebih murah dari Atalanta tersebut. Awalnya, United membuat tawaran dengan nilai 50 juta euro dan 10 juta euro saja, namun tawaran itu ditolak oleh kubu Atalanta tersebut dan Manchester United membuat tawaran lainnya. Terus Manchester United menaikkan tawaran mereka. Fabrizio Romano menyebut tawaran baru oleh Manchester United menyentuh sampai angka 70 juta euro. Nilai tersebut termasuk nilai yang diinginkan oleh Atalanta, namun manajemen Atalanta menerima tawaran yang sudah masuk ke rekening mereka. Atalanta bersedia melepas Højlund ke Old Trafford dan mereka sudah mendapatkan El Bilal Toure sebagai pengganti pada tahun 2023 dan 2024. Sejak beberapa pekan lalu, Rasmus Højlund sudah melakukan pembicaraan dengan Manchester United. Pemain asal Denmark itu secara prinsip sangat tertarik dengan United dan ikut mendesak Atalanta untuk segera melepaskannya. Højlund sudah punya kesepakatan verbal dengan Manchester United. Dia mendapatkan peluang untuk pindah ke PSG. Højlund menerima sodoran kontrak hingga 2028 dan opsi perpanjangan hingga 2029 yang ditawarkan pihak Manchester United. Højlund akan menjadi striker di Manchester United dan juga sebagai pemain baru Manchester United dan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Manchester United telah mendapatkan kesepakatan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Selanjutnya, anak asuh Erik ten Hag itu punya beberapa rencana transfer prioritas pada musim panas 2023 ini. Negosiasi antara United dan Atalanta tidak berjalan rumit. Setelah menolak tawaran pertama, Atalanta bersedia melepas Højlund setelah Manchester United mengajukan proposal dengan total nilai 70 juta euro. Lalu Højlund sendiri sejak pekan lalu telah punya kesepakatan personal dengan Manchester United. Pemain 20 tahun itu bersedia menekan kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Højlund hanya ingin pindah ke Manchester United. Højlund bukan bisnis terakhir Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Masih ada beberapa aktivitas lain yang harus dilakukan Setan Merah tersebut. Selanjutnya simak 4 pemain transfer Manchester United yang harus dijual oleh Erik ten Hag. Yang pertama, Fred menjadi prioritas Manchester United setelah transfer Højlund mencapai kata sepakat oleh Atalanta. Namun Manchester United harus menjual Fred
untuk mendapat tambahan dana agar bisa membeli pemain baru yang lain. Banyak klub-klub yang tertarik pada jasa Fred, contohnya seperti Fulham, Galatasaray, dan Lazio. Namun Fulham dipastikan akan mundur karena mereka tidak mau melepaskan Joao Palhinha. Terus Lazio juga mundur karena Maurizio Sarri lebih memilih Piotr Zielinski. Galatasaray jadi peminat paling serius untuk mendapatkan gelandang Brazil tersebut. Pembicaraan sudah dimulai selama beberapa pekan yang lalu, namun Fred siap pindah ke Turki. Namun Amrabat juga menjadi target prioritas bagi Erik ten Hag setelah mendapatkan Højlund. Namun, Manchester United baru akan melakukan kontak serius dengan Fiorentina setelah Fred terjual nanti. Fiorentina cukup fleksibel pada kasus transfer Amrabat nanti. Mereka menurunkan harga jual pemain asal Maroko tersebut. Manchester United hanya perlu membayar 30 juta pound untuk bisa mendapatkan Amrabat. Manchester United disebut telah menyepakati harga tersebut untuk mendapatkan Amrabat. Amrabat juga sudah siap untuk merapat ke Old Trafford, walaupun belakangan sudah dihubungi oleh klub Liverpool. Selanjutnya, Kobbie Mainoo cedera. Namun, faktor ini tidak akan banyak berdampak pada masa depan Van de Beek. Dia tetap masuk dalam daftar jual United, seperti Fred. Real Sociedad sudah menunjukkan minat pada pemain asal Belanda itu. Namun, negosiasi yang terjadi masih tahap sangat awal. Namun belum ada kesepakatan yang tercapai. Oleh karena itu Real Sociedad belum mengajukan tawaran resmi pada Manchester, namun obrolan personal dengan Van de Beek juga belum mengarah pada tawaran kontrak. Namun, semua pihak sedang bicara dan Van de Beek bisa pindah. Maguire menjadi pemain surplus bagi Manchester United. Maguire hanya bek tengah pilihan keempat Manchester United. Perannya sebagai kapten juga sudah dicabut oleh pelatih Manchester United Erik ten Hag. Namun West Ham menunjukkan minat yang sangat nyata pada Maguire. Tawaran awal sudah dilayangkan kubu The Hammers. Nilai transfer yang disodorkan 20 juta pound dan ditolak, namun Manchester United berharap untuk mendapatkan tawaran 2 kali lipat dari West Ham. Maguire kini mulai menimbang ulang masa depannya bersama Manchester United. Maguire melihat Euro 2024 makin dekat dan dia harus bermain secara reguler untuk masuk skuad Inggris. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share untuk mendapatkan berita lainnya.